Assalamualaikum, hai DPPers, kembali lagi bersama kita dalam Rasa, ruang suara tempat keluh kesah mahasiswi farmasi. Jadi di sini saya Balki Sofia sebagai moderator dan beberapa teman DPP yang akan membantu teman-teman menyelesaikan masalah. Jadi langsung saja mulai sesi curhat dari permasalahan pertama yang akan disampaikan oleh Kak Fitri dan Kak Farah. Terima kasih moderator. Jadi kita langsung aja ya ke pencurhat pertama. Nah jadi ini katanya dia lagi bingung nih Kak, karena mantannya ngajak balikan lagi setelah hampir 5 bulan putus. Tapi teman-temannya ini pada nggak terima semua kalau dia balikan karena di masa lalu mantannya sering nyakitin dia. Jadi teman-temannya ini pada kasihan lagi kalau mau balikan itu bisa nimbul rasa sakit yang sama lagi. Nah, tapi si pencurhat ini masih sayang gitu Kak, katanya masih belum bisa move on. Jadi gimana nih Kak Farah solusinya? Dengerin teman-temannya atau ikutin kata hatinya? Silakan Kak Farah. Ya, jadi kalau misalnya menurut saya nih, keputusan itu tetap kembali ke dirinya sendiri. Jadi harus dipikirkan baik-baik hubungannya itu mengarah ke toxic relationship atau enggak. Nah, jadi kalaupun dia mau balikan, tetap nggak apa-apa asal dia nggak jadi sakit hati lagi gitu. Soalnya kalau misalnya menurut saya toxic relationship itu orangnya harus maksa diri keluar dari hubungannya. Ya walaupun awalnya nggak mudah, tapi lama-lama bisa kok. Terus teman-temannya itu kan pasti ngelarang karena sebabnya jelas kan, nggak mungkin asal ngelarang juga, dan itu demi kebaikannya dia juga. Jadi kalau misalnya menurut saya tetap kembali ke keputusan dari dirinya sendiri. Nah, jadi tetap semangat ya, setiap masalah itu pasti punya jalan keluar kok, dan pasti ada hikmah di baliknya. Jadikan masukan orang lain itu sebagai saran buat perbaikin dirinya dia, dan jangan sampai salah langkah dan salah ambil keputusan. Lagian jodoh udah ada yang ngatur kok, kalau misalnya emang dia yang terbaik, pasti bakal datang di waktu dan di versi yang terbaik dari dirinya. Gitu kalau menurut saya Kak Fitri. Wah, keren banget masukannya. Intinya balik lagi ke orangnya, jangan sampai merugikan diri sendiri. Selanjutnya ada pencurhat kedua yang akan disampaikan oleh Kak Fitri dan Kak Rista sebagai penanggap. Oke, terima kasih Kak Balkis. Jadi dari pencurhat kedua ini, dia curhat gitu Kak, katanya lagi pengen merasakan perhatian dari si doinya. Terus juga dia tuh merasa bersalah pada diri sendiri setiap dia ngutarain yang dia rasa ke dia. Terus dia ini juga kayak iri gitu loh Kak sama orang-orang di sekitarnya. Dia tuh kayak nggak bisa dapat kebahagiaan yang sama kayak orang lain. Terus juga dia juga mulai merasa insecure gitu Kak, dengan dia kan kuliah nih Kak. Terus dia insecure dengan nilai hasil kemarin, dan juga dia kurang memahami materi di dalam kelas. Dia juga merasakan quarter life crisis dan juga overthinking yang berlebih. Nah, menurut Rista gimana nih masukannya? Silakan Rista. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitri. Ini masalahnya cukup complicated ya. Jadi kalau masukan dari saya itu yang pertama dibicarain baik-baik sama pasangannya. Jadi apa yang dia rasain itu lebih baik diutarain, diomongin baik-baik daripada dia pendam terus-terusan. Terus kalau memang nggak bisa nemuin titik terang, ya ada dua pilihan. Mau break buat dia rehat dulu sebentar, atau dia mau akhiri hubungan. Tapi itu semua keputusannya balik lagi ke si pencurhat ya. Kemudian untuk masalah overthinking, mungkin dia harus bangkit lagi sih. Dia harus mikir kalau dia tuh punya versi terbaik dari dirinya. Jadi buat ngalihkan pikirannya itu dia bisa nyibukkan diri sama kehidupan pribadinya yang lain, kayak cari kegiatan yang lebih penting, berusaha produktif. Kemudian
Yang kedua, cari orang yang bisa mensupport diri dari segala titik kehidupan. Mau itu keluarga, mau itu sahabat. Pasti banyak dong orang yang mau support dia. Nah, terus yang terakhir, cari cara untuk bisa memotivasi diri sendiri. Mungkin menemukan role model. Terus bisa nonton video-video motivasi dari sosial media, atau bisa juga ikut talk show atau webinar yang bisa menginspirasi kehidupan. Dan untuk masalah insecure, itu berhenti ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Kayak setiap orang tuh kan punya kekurangan sama kelebihan. Jadi insecure tuh nggak perlu, karena dibalik kekurangan yang kamu anggap kurang itu pasti ada kelebihan yang orang lain nggak punya. Terus untuk masalah quarter life crisis, yang dimana itu pencurhatnya ngerasa ya nilainya kurang, jadi dia ngerasa salah jurusan. Nah itu mungkin bisa dihadapin sama dua pilihan, berhenti kuliah pada jurusan sekarang dan mencoba sesuatu yang baru. Sesuatu barunya itu yang dia inginkan dari hati, atau tetap melanjutkannya tapi dia harus pelan-pelan. Mungkin dia butuh usaha yang lebih lagi, butuh proses yang lebih panjang lagi gitu. Wah, mantap nih dari Karista yang ngasih masukan buat pencurhat kedua. Jadi intinya komunikasi terus ya sama pasangannya, dibicarain sampai masalahnya tuh kelar. Terus juga jangan terlalu banyak mikir yang gak penting. Kalau kata orang sih di-enjoyin aja. Dan jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena kamu tuh sudah dilahirkan dari versi terbaik kamu sendiri. Mungkin itu saja sesi curhat pada malam hari ini. Semoga yang curhat dan yang mendengarkan juga mendapat manfaat dari sesi diskusi tadi. Penutup dari kami, mungkin kamu tidak seberuntung orang lain, tetapi orang lain belum tentu bisa sekuat kamu. Jadi tetap semangat ya, sampai jumpa di podcast terasa selanjutnya.